Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arman di Pekalongan. Mas Arman menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2001. Jadi pada saat itu, Mas Arman 2001 itu masih remaja begitu ya. Ya, masih sering nongkrong-nongkrong, ada teman-teman satu kampungnya kayak gitu. Nah, ini ada salah satu kawan tempat dia main satu kampung tersebut. Tapi memang rumahnya lumayan cukup jauh ya, ada jarak kalau ditarik itu sekitar 200 meter lah dari ujung hampir ke ujung gitu. Nah, ini ada satu teman ini namanya Sani. Jadi kakaknya Sani itu ceritanya baru bangun rumah baru, dan lokasinya itu memang kayak babat kebon, dan rumah tersebut memang dekat dengan area pemakaman, dengan area kuburan yang tanah sebelumnya itu ya benar-benar kebun lebat, jarang dijamah sama orang. Ada pohon bambu di sana, ada pohon randunya juga di situ. Nah, ini akhirnya dibabatin semuanya. Ada cerita-cerita juga saat ngebabatin kebun, katanya beberapa orang yang bekerja di situ sakit kayak gitu, ya itu kemungkinannya banyak. Kalau warga itu bilangnya yaitu kesambet di tempat tersebut, tapi ada yang bilang itu paling cuman kecapean gitu ya, jadi sakit-sakit biasa, atau mungkin mereka nggak sengaja ngisep atau ngirup jamur tertentu gitu, dan sebagainya, dan badan itu menganggapnya itu racun, benda asing, akhirnya demam, ya kayak gitulah. Ada yang beranggapan seperti itu. Ada dua versi. Ada yang percaya itu kesambet, ada yang lebih logis, itu tuh science gitu ya. Nah, di sana cerita masalah itu lumayan cukup menyebar. Gila ya sih itu ya, kakaknya si Sani bangun rumah kok di tanah seperti itu. Yang lebih terangkat, yang lebih ramai dibicarakan itu justru itunya, sisi horornya, sisi kliniknya. Emang berani nempatinya, katanya begitu kan. Itu kan rumah nanti kalau udah jadi setan semua. Bahkan apa, saat masih proses pembangunan aja itu udah bikin heboh warga. Warga yang tadinya dulunya ya berani lewat area tersebut lah. Kalau misal malam hari itu memang kebun, cuman di sisi depannya kebun tersebut itu udah ada beberapa rumah, ada sekitar 3 rumah. Warga sebelumnya ya berani-berani aja lewat ke situ. Cuman semenjak itu dibabatin dan dibangun rumah kakaknya Sani itu, agak lumayan cukup masuk sekitar 4 meter ke sana, ke sisi dalam. Nah, ini masih bentuknya kan puing-puing, belum jadi banget gitu ya, masih batak merah, pintu jendela semuanya juga belum dipasangin. Nah, warga yang lewat ke situ konon banyak yang melihat sosok pocong. Ada sosok pocong pokoknya berdiri di dalam rumah tersebut lah. Dan itu tuh masih sore, baru sekitar jam 9 malam kayak gitu kan. Cerita itu kan cepat menyebar akhirnya, dan warga akhirnya jadi takut lewat ke sana. Bahkan ya warga yang tinggal di sebelah atau sisi lain dari rumahnya si Sani, di depannya persis, itu pun pada merasa ketakutan. Ya banyak lah, akhirnya cerita itu ya lagi-lagi nyebar. Intinya rumah itu tuh angker gitu ya, belum jadi aja itu udah seperti itu. Gimana nanti kalau misal udah jadi, emang yang mau nempatin siapa? Nah, ternyata memang bener. Kakaknya si Sani tersebut, dia ya berusaha melawan itu semua. Sebentar ya, omongan-omongan dari warga itu berusaha dilawan, tapi ya kayak gitu. Ternyata sekuat apapun dia mereka udah coba nempatin rumah tersebut. Awal-awal ya beberapa furnitur udah mulai diisi, udah dibeli gitu kan. Warga itu banyak yang ngomong gitu kan, kalian berani nempatin rumah itu. Ya mau gimana lagi, rumah udah dibangun, yang namanya setan atau apa, kalau misal ditempatin juga nanti pergi sendiri, ya jawaban keluarganya Sani itu begitu. Dan kakaknya si Sani pun akhirnya menempati di sana. Punya anak kecilnya itu sekitar 5 tahun. Nempatin di situ baru 1 malam. Anaknya itu malam-malam udah ngejerit-jerit ketakutan.
dari jam 12 malam ini sampai jam 3 pagi itu nangis terus. Sampai akhirnya warga yang tepat di depannya itu kan, akhirnya kan keluar gitu ya, ngetok pintu dan yang lain-lain. Ya, jawaban keluarganya Sani, nggak tahu mungkin nggak enak badan atau gimana. Nah, si warga itu ngomong, itu tuh bukan nggak enak badan atau gimana. Dia tuh ngerasain kalau di rumah itu tuh nggak nyaman. Kalau di sini tuh gimana gitu. Nah, dibilangin seperti itu, kakaknya Sani malah marah gitu ya. Udah sih sampean nggak usah ikut campur sih gitu kan. Sampean kan emang nggak suka aja kami bikin rumah di sini, kata si Sani. Oh, jadi begitu, kami sih cuma ngingetin aja, katanya gitu. Nah, akhirnya sudah si warga itu pun balik lagi. Dan akhirnya apa, itu baru satu malam udah kejadian seperti malam selanjutnya terulang terus. Sampai akhirnya mereka itu kuat nempatin rumah tersebut selama 3 hari. Kalau kata kakaknya Sani, memang ada setannya, cuman tidak kelihatan. Itu kan ada satu kaca yang digantung di sana di ruang tengah ya. Nah, ini berarti kakaknya si Sani itu kan laki-laki. Istrinya itu ngelihat dari arah kamar, di dalam kaca itu ada yang mondar-mandir, ada yang bolak-balik lewat seret. Seret ini tuh bentuknya tuh kayak rambut semua, itu panjang banget gitu, warnanya hitam dari ujung kepala sampai ujung bawah yang nggak kelihatan itu warnanya itu hitam semua. Nah, ini ngelihat seperti itu istrinya. Untuk pertama kalinya begitu ya, melihat kayak gitu, akhirnya ngomong sama suami, beneran mas, sumpah mas, ini serem banget, ini tuh rumah ada setannya mas, aku ngeliat rambut semua mas itu bolak-balik. Di mana? Di dalam kaca mas, katanya. Di dalam kaca sih ya, si kakaknya Sani yang laki-laki itu nengokin ke sana, cuman kaca begini, perasaan enggak mas, pokoknya aku enggak mau, beneran mas, aku takut. Dan karena anaknya si itu akhirnya sakit ya, karena mungkin nangis terus tiap malam gitu ya, dari jam 12 biasanya sampai jam 3 pagi, akhirnya ndak kuat, anaknya sakit. Dan ya di situ akhirnya keluarga tersebut pun memutuskan untuk kembali lagi bergabung dengan mertua di sana. Ya ndak tahulah omongan-omongan apa itu internal keluarganya Sani, rumah itu pun akhirnya terbengkalai. Terbengkalai belum lama, baru hitungan minggu, cuman kalau misalnya siang hari, ya itu rumah diserahkan ke Sani lah. San, tolong dirawatin rumah tersebut gitu ya, dibersihin atau apa, katanya. Ditempatin enggak mas, katanya. Ya terserah kamu, kalau kamu mau nempatin ya tempatin aja biar setannya tuh hilang. Iya mas, kamu ajakin aja itu teman-teman kamu, sering nongkrong, sering begadang di sana. Nah, berawal dari sana, akhirnya Mas Sani pun ngajakin, siapa ini tadi ya? Mas Arman ya. Ngajakin Mas Arman buat nongkrong di sana, man. Yuk di sana, yuk di rumahku, katanya, bilangnya begitu. Rumahmu yang mana? Yang itu, yang di kebun yang baru. Lah, di situ kan banyak setannya, man, gitu. Lah ya kan kalau ramean biar hilang gitu. Makanya ajak-ajak yang lain, yuk. Rame-rame yuk di sana yuk. Akhirnya beberapa itu pada mau. Dan malam itu sekitar 4 orang awalnya ini begadang di rumah tersebut. Awalnya begadang di teras dari sore. Warga yang di depan pun seneng gitu ya. Nah ya mas, bagus mas, sering ditempatin begitu biar rumahnya itu bersih, biar penunggunya itu pada kabur, katanya. Ngomong kayak gitu ya. Iya pak, iya, bahkan apa sih tetangga depan itu nyumbang sesuatu, pacetan gitu, cemilan itu. Ini mas buat nambah-nambah. Oh iya makasih pak. Meskipun kakaknya Mas Sani pernah ngomong gak enak gitu ya, tapi tetangga itu tuh masih berbuat baik ya, terutama ke Mas Sani sama teman-temannya. Malam hari nambah 1 orang lagi, jadi totalnya itu 5 orang tinggal di rumah tersebut. Nah, malam itu makin larut, makin dingin. Di luar juga nyamuknya itu banyak. Mereka lupa bawa lotion anti nyamuk atau obat nyamuk gitu, dan memutuskan mungkin sekitar jam 10 atau setengah 11 malam atau jam 11 gitu. Itu mereka memutuskan, yuk kita masuk ke dalam aja yuk gitu. Mas Arman sendiri tuh penasaran, jadi datang ke situ. Memang belum sempat masuk ke sana, jadi begitu datang ya cuman duduk di teras, digelarin tikar di situ, belum sempat masuk ke dalam rumah. Penasaran juga di dalamnya tuh seperti apa. Masuklah mereka ke dalam rumah, kan cerita-cerita masalah kaca dan sebagainya,
Itu kan udah didengar. Nah di situ kacanya itu posisinya udah dibalik, jadi nggak ngadep ke arah depan. Mereka pun di ruang tengah, terus wah sosokan gitu anak muda masuk ke dalam. Ada 3 kamar. Kamar depan di ruang tengah itu ada 2 kamar. Selanjutnya ke sana itu area dapur. Nah, survei jalan-jalan ke situ ya, rumahnya bagus, bangunannya itu bagus dan sebagainya. Namanya juga rumah baru selesai dicat dan yang lain lah, bersih lah pokoknya. Cuman iya, aku ngerasain, kata Mas Arman, rumah ini tuh agak menyeramkan, agak beda. Aku ngelihat kamar belakang aja itu takut. Bis pokoknya ada perasaan yang gak nyaman lah bagi Mas Arman. Dan mereka pun akhirnya memutuskan, si Sani itu nanya mau di ruang tamu atau mau di ruang tengah aja. Di ruang tengah aja katanya begitu. Ya wis, akhirnya mereka pun di ruang tengah di sana. Berlima ngumpul di situ bercanda-canda dan yang lain-lain. Kejadian pertama itu apa? Gayung di kamar mandi itu jatuh. Glotak gitu kan, bunyi plastik gayung itu kan sempat mantul, lotak. Di sana itu pada diem semuanya. San, kok jatuh San gitu. Udah biasa, kata si San itu bilang begitu. Mas Arman sendiri itu udah mulai takut dan tahu teman-temannya yang lain pasti merasakan hal yang sama seperti ini, ketakutan. Cuman ya mereka itu pada jaga gengsi, pura-pura tenang, tapi dilihat dari mereka yang sering ngambil nafas dalam, ini mereka tuh sebenarnya lagi nahan rasa takut. Akhirnya sudah terus dipaksakan sampai jam 12 malam. Dan kejadian kedua ini benar-benar bikin mereka syok, tapi mereka masih bertahan di sana. Pintu kamar belakang yang tadinya ngebuka, ini benar-benar nutup sendiri, nutupnya pun pelan-pelan. Beberapa orang di sana, beberapa anak tuh ngeliatin, pintunya nutup sendiri. Ini benar-benar bergerak dan akhirnya apa? Jelep, nutup kayak ada yang ngedorong dari dalam sana. Mereka pada diem semuanya. Mas Arman pun berpikir, kabur enggak ya. Tapi yang lain itu pada diem. Cuman udah mulai resah, cara duduknya udah geser. Sampai akhirnya Mas Sani, oh kayak gitu juga biasa, kata si Mas. Udahlah tenang aja. Mas Sani bersuara itu mencairkan atau memecahkan ketegangan tersebut. Si Mas Arman pun juga agak mulai tenang. Alah, lagian aku nggak sendirian. Kalau memang digangguin kayak gitu, ada teman-teman juga, alas bodoh amat kan pikirnya. Akhirnya sudah. Sekitar jam 1 pagi, salah satu dari temannya Mas Arman ini ada yang mulai tertidur. Aku tidur dulu ya gitu ya. Ya tidur, jangan ditinggalin gitu kan. Tolong jangan dikerjain. Ya tenang aja. Tidurlah dia, disusul teman yang satunya. Dan Mas Arman waktu itu juga mulai ngantuk. 2 orang temanku tidur. Sani sama satu lagi itu masih melek. Biarin San, aku juga ngeliat bentar ya San. Ya udah sana tidur aja nggak apa-apa, kata si Sani. Tidurlah si Mas Arman di situ bertiga ya. Saat lagi tidur ya udah nggak terjadi apa-apa, udah pules lah begitu aja. Sampai kurang lebih mungkin sekitar jam 2. Begitu jam 2, si Mas Arman kebangun, ngelihat Sani sama temannya itu juga pada tidur. Kelima-limanya itu pada tidur semua di ruang tengah di sana, jejer gitu kan. Nah si Mas Arman sendiri posisinya itu paling tengah. Dia kebangun terus ngelongok begini. Nah begitu ngelongok dia itu kaget banget. Baru pertama kali Mas Arman itu melihat yang seperti itu. Mereka kan tidur di ruang tengah, kepalanya nempel di bagian tembok sisi samping rumah di situ. Kakinya itu ke tengah ke sana. Mas Arman ngangkat kepala begini, itu di sana di ruang tengah ada yang berjalan. Sosok perempuan tapi aneh. Perempuannya itu kayak perempuan pengantin-pengantin yang pakai gaun kayak gitu loh. Banyak bunga-bunga dari dari gaun tersebut. Perempuan tadi lewat di ruang tengah di sana. Jalannya tuh halus banget dan rambutnya itu panjang banget. Jadi rambutnya panjang banget. Si Mas Arman ngeliatin itu dari atas sampai bawah begini. Rambutnya tuh ngeser-ngeser sampai ke belakang sana, sampai ke
ke area dapur. Sementara si yang sosok perempuan ini, dia itu masih mau menuju ke ruang tamu ke sana. Bahkan apa saat udah belok, rambut itu pun masih ada di sana. Rambut itu terus berjalan sampai akhirnya apa? Rambut itu habis. Si Mas Arman itu udah megangin dua temannya begini, tapi kepalanya tuh masih diangkat ngeliatin. Dan akhirnya apa? Si perempuan itu tuh ngelongok dari tembok di sana, dari sisi sudut kamar depan ya. Ini ngelongok dari ruang tamu begini, cuman apa? Memang nggak melihat ke arahnya Mas Arman. Dia tuh kayak ngelongok ke belakang begini. Cuman dari situ Mas Arman langsung pura-pura tidur lagi gitu kan. Dan dia itu ya takut, bener-bener takut. Apa itu ya? Itu apa ya? Itu apa? Itu setannya, jangan-jangan itu setannya. Itu cuman satu, atau itu satu-satunya, atau salah satunya begitu. Jangan-jangan banyak. Sumpah bener, rumahnya kakaknya Sani ini memang angker, kata si Mas Arman. Tapi dalam hati ini masih pegangan dua temannya begini kan. Oh masih aman, mereka tuh nggak pergi udah. Dan aku mau tidur lagi, aku mau tidur lagi. Nah saat mau tidur lagi, sempat melek sedikit begini. Ternyata apa sih, sosok perempuan itu udah di atasnya. Di atasnya, maksudnya tuh dia itu udah berdiri tepat di kakinya si Mas Arman. Begitu ngelongok begitu, si Mas Armannya pun langsung teriak gitu kan. Nah teriak ini teman-temannya pada bingung, Man kenapa Man, kenapa Man? Mas Arman itu kabur dari rumah tersebut. Dia itu lari bener-bener lari, nggak pakai sendal, nggak pakai apa. Ngos-ngosan, capek itu rasanya tuh nggak ada. Bener-bener kayak adrenalin itu terpompa. Singkat cerita Mas Arman sampai di rumah. Sampai di rumah pun gedor-gedor pintu kan. Pak. Dibukain sama bapaknya gitu. Man kamu kenapa Pak? Aku habis ngeliat setan Pak, aku habis ngeliat setan gitu. Kamu ngeliat setan di mana? Di rumahnya Sani katanya. Lah, kamu ngapain tidur di situ, di rumahnya Sani itu? Aku diajakin sama Sani Pak. Tadi tuh malam begini, sumpah setannya apa? Ditanya sama bapak kan. Dikasih gambaran begini. Nah, ini teman-teman yang keempat-empatnya itu tidak tahu, termasuk Sani, itu apakah mereka ikut kabur atau gimana itu tidak tahu. Mas Arman pun ya akhirnya tidur di rumah. Nah keesokan paginya Mas Arman bangun. Saat bangun ini coba ke rumahnya si Sani ngecek semalam itu tidur di mana gitu ya. Mau minta maaf juga, aku semalam itu begitu gitu. Akhirnya datang ke rumahnya Sani, ke sana. Sani itu ndak ada. Loh kok Sani ndak ada ya? Akhirnya masuk ke rumahnya Herman. Herman itu juga ndak ada. Ke teman-teman yang lainnya, mereka tuh belum pada pulang. Padahal waktu itu udah sekitar jam 7 pagi. Kok mereka belum pada pulang ya? Kemana ya? Jangan-jangan masih di rumahnya Sani lagi gitu. Akhirnya apa? Ke rumah kakaknya si Sani, ke sana yang punya rumah tersebut. Mas, Sani ada di sini ndak Mas? Ndak tahu Man. Sani belum pulang atau nggak kesini lah intinya. Emang kenapa, Mas? Semalam aku tidur di rumahnya sampean di situ sama Sani. Iya, terus kenapa? Aku semalam ngeliat setan Mas, kata situ. Oh iya kamu ngeliat setan? Oh ditanggepin sama si kakaknya Mas. Iya Mas, aku ngeliat setan Mas. Terus gimana? Aku lari. Nah terus yang lain aku tinggalin Mas gitu kan. Si kakaknya Mas Sani pun kayak, duh, jangan-jangan masih di sana kali Man. Iya Mas, aku juga kepikiran seperti itu. Ya udah susulin Man ke sana. Aku udah berani Mas katanya. Sama sampean kata situ kan. Oh ya wis ya udah yuk ke sana. Akhirnya pagi itu disamperin sama kakaknya Sani menuju ke rumah tersebut. Bener, rumah itu posisi pintunya terbuka. Jadi mungkin si Mas Arman keluar itu pintu masih kebuka, nggak boro-boro ini ya, nggak ditutup. Pintu kebuka Man gitu. Akhirnya masuklah mereka ke sana, dicariin si Sani dan masuk ke ruang tamu, masuk ke ruang tengah itu nggak ada siapa-siapa. Dan akhirnya mereka pun mengecek kamar belakang itu yang pintunya tuh nutup. Nah di situ begitu dicek ternyata mereka berempat itu ada di sana. Posisinya itu tertidur semuanya. Nah akhirnya dibangunin gitu kan. Wih bangun. Cuman setelah bangun, anehnya Sani, Herman, dan teman-teman yang lain, mereka tuh nggak ngomong. Bener-bener diem aja kayak orang bingung gitu kan. Wih, San, kamu kenapa? San, Man, kamu kenapa? Ditanyain begitu, yuk keluar, udah pagi. Sama kakaknya Mas Sani pun disuruh keluar.
Ya mereka tuh nurut keluar, cuman apa? Keluarnya jalannya tuh berbaris begini, empat-empat. Mas Arman melihat keanehan di situ ya. Ini anak kenapa ya empat-empatnya kok bisa seperti ini, ada apa? Bahkan apa? Si Herman dan teman yang lain itu nggak bisa pulang sendiri. Mereka tuh cuman diem begitu kan, Man, pulang Man ke rumahmu Man, itu diem aja. Cuman ngeliatin Sani itu, matanya sih ngeliatin tapi kayak orang bingung gimana sih. Akhirnya, Man yuk pulang ke rumah, yuk pulang ke rumah. Akhirnya dianterin, pertama kan pulang ke rumah kakaknya si Mas Sani tadi ya. Nah ini si Herman dianterin sama itu ke rumahnya. Teman yang lain pun dianterin ke rumahnya. Kalau Sani di rumah kakaknya di situ. Udah, Mas Arman pun akhirnya pulang. Nah begitu pulang, cerita sama bapaknya. Ya bapaknya, waduh kasihan gitu kan. Pasti terjadi apa-apa nih. Ya nggak tahu Pak, ini aku juga bingung Pak. Nah ternyata orang tua dari teman-temannya si Arman ini, ya mereka pada marah, nggak terima anaknya kok jadi seperti ini. Mereka pun mendatangi rumah kakaknya Sani. Didatangilah di situ, dan ya kakaknya si Mas Sani bilang, ya sudah saya mau bertanggung jawab, cuman saya nggak tahu mesti ngapain. Ya sanalah cari orang pintar atau gimana. Ya itu dia, saya juga nggak tahu. Udah, kata si kakaknya Mas Sani, karena apa? Kakaknya itu termasuk orang yang ya di kampung tersebut terkenal usahanya itu berhasil begitu ya, cepet gitu. Masalah uang itu ndak ada masalah buat kakaknya Mas Sani. Dan akhirnya ya sudah, mereka pun coba nyari orang pintar dan sebagainya, diobatinlah anak-anak tersebut, dan memang alhamdulillah cuman butuh 2 hari mereka itu kembali lagi. Nah saat kembali normal, ditanya-tanya dong waktu itu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ini dikumpulin lagi kan. Waktu itu ngumpul di rumahnya si Arman. Ngumpul semuanya di situ, ditanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi malam itu Man, kamu kan lari gitu ya. Iya aku memang lari. Kami itu ndak bisa lari Man. Kami itu kayak ada yang megangin. Ah kalian ada yang megangin? Iya seolah-olah serasa-rasa itu begitu. Kami nggak bisa jalan, kami nggak bisa lari sama sekali, dan apa? Kami diseret ke dalam sana, ke dalam kamar. Diseret gitu, iya beneran diseret. Badan kami itu kayak jalan sendiri, itu masuk ke dalam kamar, pintu itu pun nutup, grep, gelap banget. Di dalam itu cuman ada, nggak tahu itu suara apa, kayak suara tawon atau suara ngangeng begitu. Itu lama banget, dan akhirnya apa? Ya sudah, kami pun tertidur waktu itu. Tidur nggak sengaja lah, nggak ingat apapun. Tiba-tiba ya bangun-bangun, kami di sini katanya begitu. Tapi, nah kata si itu ada yang cerita nih. Tapi aku ngalaminya beda, kata salah satunya ya. Bukan Herman, tapi pokoknya ada satu temannya lagi. Aku ngalaminya beda. Aku itu mimpi, ya aku main di kebun, ya kebun ini katanya begitu. Aku main di kebun ini, cuman ya main-main di situ aja. Tapi apa? Aku mau pulang nggak bisa. Nah di situ yang lainnya ternyata baru inget. Oh iya beneran aku juga mimpi seperti itu. Rasanya main di kebun tapi aku nggak ngeliat kamu. Jadi mereka itu kayak sendiri-sendiri seolah-olah, tapi berada di tempat yang sama. Dan masalahnya apa? Mereka itu nggak bisa balik, nggak bisa keluar dari kebun tersebut. Itu jalan dalam mimpi ya. Itu jalan itu kelihatan di sana. Tapi nggak tahu. Kami untuk menuju ke sana itu kayak bingung sendiri gimana, padahal tinggal melangkah ke depan ya, namanya juga mimpi gitu ya. Itu seperti itu yang kami alami, dan kami nggak bisa balik sama sekali. Ya terus gimana nih? Kata si Sani, aku sih masih penasaran katanya begitu. Aku sih masih penasaran. Ya San, kamu kan ya itu rumah kakakmu sendiri. Kalau kami sih udah dibilang kapok ya kapok, kata si Mas Arman. Aku sih udah nggak mau, sorry ya San ya, nggak bisa bantu lagi, tapi beneran aku sendiri udah nggak mau tinggal di situ, nginep di situ, aku udah kapok. Akhirnya sudah, memang rumah itu akhirnya nggak ada yang menempatin, dibiarkan kosong begitu aja sampai kurang lebih sekitar 1 tahun. 1 tahun lamanya rumah itu kan ya udah mulai, karena nggak ditempatin ya, ada kerusakan di sana sini. Akhirnya kakaknya si Sani itu mau melakukan renovasi kan, maksudnya dicat ulang, dibersihkan dan sebagainya. Hal itu pun dilakukan
nggak terjadi apa-apa, nggak ada informasi, nggak ada cerita horor apapun, meskipun saat awal pengerjaannya itu tukang pada nggak mau, aduh udahlah kalau di situ enggak gitu. Tapi akhirnya dikerjakan juga. Ada salah satu tukang yang memang dari luar daerah situ mau mengerjakan. Rumah itu pun jreng lagi, jadi terlihat terang lagi. Nah, Sani lagi-lagi ngajak, "Man, yuk di sana yuk kita cari yang tegang-tegang gitu ya. Di sini mulu bosen, udah di halamannya aja, ndak usah masuk ke dalam." Mas Arman pun mau, sama teman-temannya itu berempat lagi, plus ada 2 orang nambah gitu ya. Itu bikin api unggun di depan sana, ya cuman duduk-duduk di teras doang, tapi mereka nggak masuk ke dalam. Waktu pun berlanjut gitu, waktu berjalan sekitar lagi-lagi jam 12 malam. Nah, ini lagi api unggun tersebut, mereka lagi duduk-duduk di situ, lagi nambahin kayu gitu ya, lagi biar apinya tuh keluar lagi. Nah, di sana Mas Arman jongkok ngadep ke arah rumah. Di jendela ruang tamu itu kan memang lampu dinyalakan semuanya ya, listrik masih tersambung, lampu itu pun nyala. Mas Arman ngelihat ke arah ruang tamu, di situ pintu ditutup kan, tapi nggak ada korden, kaca itu tembus ke belakang sana. Di situ Mas Arman untuk kedua kalinya melihat sosok perempuan tadi yang rambutnya itu panjang banget. Ini lagi berdiri di dalam sana, cuman ngeliatin Mas Arman begitu doang di balik itu ya, di balik kaca di sana. Mas Arman pun langsung, itu di kaca. Di kaca. Mereka pun pada ngelihat ke sana, semuanya ngelihat, akhirnya pada kabur. Benar-benar ditinggalin itu ya. Api unggun juga masih nyala. Ini barang-barang yang ada di situ, termasuk dompetnya Mas Arman juga ketinggalan di sana. Dan akhirnya mereka pun pulang. Mereka pulang baru keinget, aduh dompetku masih di sana, gimana ngambilnya, gimana. Dompetnya Mas Arman nggak ada uangnya ya, tapi ada KTP, lumayan lah kayak gitu ya. Itu gimana ya? Lalu sudahlah biarin aja, kata bapak, udah besok aja katanya begitu. Lagian siapa yang mau ngambil, kan kamu nggak ada uangnya juga. Iya sih pak. Dan akhirnya keesokan paginya biasalah samper-samperan, ayo datangin ke sana ngambil barang-barang. Nah, saat mereka datang ke situ, di depan memang masih ada gelas, termos, dan yang lain-lain sisa tadi malam itu masih ada. Cuman yang namanya barang-barang mereka, dompet dan sebagainya itu nggak ada. Ngomong sama kakaknya si Mas Sani kan, diantar, "Mas, aku mau masuk ke dalam sana." Ya sudah, datanglah si kakaknya Mas Sani, diantar ke dalam situ, dicek di ruangan nggak ada, masih sisa 1 kamar belakang. Nah, kamar belakang itu pun dibuka sama kakaknya Mas Sani, dompet-dompet mereka, barang-barang yang ketinggalan gitu ya, apapun itu, termasuk kunci motor dan sebagainya, kunci rumah gitu ya, itu semuanya ada di kamar belakang situ. Di kamar belakang sini. Nah, ternyata ya usut punya usut gitu ya, dan nggak tahu ini ada hubungannya atau enggak. Kamar belakang tersebut itu adalah tempat di mana pohon randu besar pernah berdiri di situ, tepat di situ. Dan ya konon katanya menurut orang-orang, ya di situ tuh pusatnya. Jadi semua apapun itu bakal ditarik ke kamar belakang. Kayak kalian yang waktu itu tiba-tiba pingsan di dalam kamar itu, terus ini barang-barang kalian ketinggalan juga ditemukannya di situ. Nah, semenjak itu udah sini, aku ndak mau urusan lagi sama rumah itu. Rumah itu sampai sekarang itu masih kosong dan mulai hancur katanya. Itu aja satu cerita dari Mas Arman. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.